Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Dwi Putri dengan NIM 18075181. Kali ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Dampak Virus Corona Terhadap Pendidikan di Indonesia. Nah, ini slide-nya akan saya tampilkan. Ini adalah abstrak dari karya ilmiah saya. Penutupan sementara lembaga pendidikan sebagai upaya menahan penyebaran pandemi COVID-19 di seluruh dunia berdampak pada jutaan pelajar, tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, gangguan dalam proses belajar langsung antara siswa dan guru dan pembatalan penilaian pembelajaran berdampak pada psikologis anak Indonesia dan menurunnya kualitas keterampilan murid. Beban ini merupakan tanggung jawab semua elemen pendidikan, khususnya negara, dan dalam memfasilitasi kelangsungan sekolah bagi stakeholder pendidikan guna melakukan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana mestinya Indonesia merencanakan, mempersiapkan, dan mengatasi pemulihan COVID-19 untuk menekan kerugian dunia pendidikan di masa mendatang. Kata kuncinya yaitu COVID-19, sekolah, stakeholder, pemerintah Indonesia. Bab 1 ada pendahuluan. A. Latar belakang. Indonesia saat ini sedang dilanda oleh sebuah virus yang dinamakan virus corona atau COVID-19. Virus corona ini pertama kali berasal di kota Wuhan, Cina. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Virus ini telah membuat masyarakat resah dan telah memakan banyak korban jiwa warga negara Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit virus corona, dan banyak juga di antaranya yang berhasil pulih dari virus tersebut. Virus corona ini menyerang sistem pernafasan, menyebabkan infeksi paru-paru hingga berujung kematian, walaupun lebih banyak lansia. Hal tersebut menyebabkan aktivitas-aktivitas di luar rumah menjadi terganggu. Dengan adanya virus ini, sekolah-sekolah pun meliburkan siswanya dan menghimbau agar belajar di rumah atau daring. Tidak hanya sekolah-sekolah, sejumlah universitas di Indonesia juga meliburkan mahasiswanya, dan ada beberapa perusahaan menghentikan kegiatan bekerja. Bahkan ada juga perusahaan yang menghentikan karyawannya. Dalam situasi sekarang ini, di mana adanya virus corona COVID-19, maka teknologi daring sangat membantu untuk bekerja dan belajar tanpa keluar rumah. Kegiatan belajar KBM terkesan lebih seru dan santai karena dilakukan di dalam rumah dan dimanapun kita berada. Namun seperti yang kita ketahui, proses pembelajaran daring yang dilaksanakan masih kurang maksimal. Ada hal yang perlu diperhatikan, diantaranya ialah hanya gangguan jaringan, minimal paket data. Paket data yang dimiliki keterbatasan uang untuk memiliki pembelian gadget dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah yang berjudul Dampak COVID-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan informasi bahwa adanya COVID-19 ini memberikan dampak terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, kita masuk ke yang B, rumusan masalah. Secara umum, rumusan masalah pada karya ilmiah tulis dampak COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Ini dirumuskan seperti pertanyaan berikut. Yang pertama, apa itu pengertian COVID-19? Yang kedua, apa dampak virus corona atau COVID-19 untuk dunia pendidikan? Yang kedua, apa langkah yang diambil pemerintah dalam menstabilkan pendidikan saat COVID-19? Yang C, tujuan. 1. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen. Yang 2,
Karya ilmiah ini bermaksud untuk membahas dampak COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, karya tulis ilmiah ini untuk menambah wawasan tentang apa itu pengaruh COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Poin selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan. A. Pengertian COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Cara penyebaran virus ini ditransmisikan melalui droplet atau percikan air ludah yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Percikan air ludah ini terlalu berat dan tidak bisa tertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada permukaan benda lainnya. B. Dampak virus corona atau COVID-19 dalam pendidikan. COVID-19 telah berdampak pada pendidikan dunia, termasuk salah satu Indonesia. Sektor pendidikan pun ikut merasakan dampak. Jika COVID-19 terus meningkat, maka akan dipastikan dampak pendidikan juga akan meningkat. Yang lebih dikhawatirkan adalah efek jangka panjang. Jika COVID-19 tidak segera berakhir, maka otomatis para pelajar akan merasakan hambatan sehingga keterlambatan dalam menjalani proses pendidikan. Faktor-faktor penyebab terhambat pendidikan di masa COVID-19 yaitu: yang pertama, terbatas sarana dan prasarana. Sarana pendukung pembelajaran seperti saat sekarang ini, contohnya teknologi yang menjadi masalah tersendiri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa guru maupun pelajar masih berada di kesejahteraan yang rendah. Jangan untuk membeli gadget, terkadang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari banyak yang tidak mampu. Yang kedua, penguasaan teknologi yang masih kurang. Tidak hanya guru, siswa-siswa pun banyak yang masih kurang paham akan penggunaan teknologi. Bahkan di sekolah harus mengantri untuk menggunakan komputer saat pembelajaran dikarenakan fasilitas yang terbatas. 3. Susah jaringan internet. Pembelajaran daring yang seperti kita alami saat ini tidak terlepas dari penggunaan internet. Namun, saat disayangkan bahwa tidak semua daerah di Indonesia memiliki jaringan yang stabil. 4. Dengan menggunakan internet sebagai media pembelajaran, maka akan membutuhkan paket untuk mengakses internet tersebut. Untuk mendapatkan paket tersebut, maka ada biaya yang harus dikeluarkan. Poin C. Langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menstabilkan pendidikan saat COVID-19. Pemerintah saat ini sudah merubah kebijakan dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi kondisi new normal dengan protokoler yang ketat berdasarkan kebijakan social distancing dan physical distancing yang menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah dengan pemanfaatan teknologi pembelajaran secara tiba-tiba. Tidak heran membuat tenaga pendidik dan peserta didik kaget, termasuk orang tua. Dengan berbagai keluhan di atas, dapat menjadi tantangan bagi pendidik bagaimana cara memberikan motivasi kepada peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran secara online. Seorang tenaga pendidik harus menginovasi dirinya dan peserta didik untuk membangkitkan semangat motivasi peserta didik dengan menjelaskan materi dan tugas berbeda dengan berbagai metode yang menarik. Saat ini diperlukan media sosial pemerintah maupun swasta bergeser fungsi menjadi ruang pembelajaran nasional.
agar dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pemerintah segera bertindak memberikan kelonggaran untuk memberikan paket murah untuk peserta didik agar mereka bisa online setiap saat. Bahkan sekarang pemerintah juga memberikan paket belajar tiap bulan untuk peserta didik. Ini sekaligus untuk meringankan orang tua. Bab 3. Penutupan. A. Kesimpulan. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Wabah corona ini memang penyakit yang mematikan, bahkan dapat melumpuhkan dunia di berbagai sektor. Sektor pendidikan pun ikut merasakan dampak. Jika COVID-19 terus meningkat, maka dipastikan dampak pendidikan juga akan meningkat. Seperti yang sudah ditampilkan di atas, kita dapat mensyukuri dan mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif untuk memperbaiki kerusuhan yang sedang terjadi saat ini. Semoga saja vaksin cepat ditemukan agar sektor pendidikan kembali pulih. Poin B. Saran. Penulis sadar akan kebanyakan kesalahan pada penulisan karya ilmiah ini. Penulis berharap bisa lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan di karya ilmiah berikutnya. Harap berikan saran dan komentar yang membangun untuk memotivasi saya untuk lebih baik lagi. Selanjutnya ada daftar pustaka. Ini daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan. Nah, itu tadi video presentasi saya. Terima kasih yang telah menonton, dan masih banyak kesalahan yang tadi diperlihatkan karena ada beberapa keterbatasan oleh saya. Mungkin videonya agak blur juga dan saya ingin mengerjakan dengan sendiri, masih banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton dan tolong berikan saran dan kritik yang membangun untuk saya agar saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.